Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada Ramadan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, berkumpul bersama teman-teman, bersama saudara kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Akhir. Ibu-ibu Aisyah yang saya cintai, tentunya kita semua sudah tahu bahwa dosa adalah sesuatu yang harus kita hindari. Namun kita juga tahu bahwa kita sebagai manusia tidak pernah luput dari khilaf dan dosa. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang amalan-amalan apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebenarnya amalan ini banyak sekali ya ibu-ibu. Ada berwudu, ada bersedekah, berpuasa, bersilaturahmi, dan mendatangi kajian-kajian ilmu agama. Ibu-ibu Aisyah, di sini saya akan menyampaikan amalan-amalan yang paling mudah dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu amalan berwudu. Di sini wudhu bukan hanya sekedar membersihkan tubuh kita dari kotoran untuk bersuci, tetapi juga membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seseorang yang berwudhu, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuh kita. Ini termasuk hadis riwayat Muslim. Saya yakin ibu-ibu Aisyah di sini sudah pada pintar dan mengerti, tetapi gak ada salahnya. Di sini saya mengingatkan kembali bahwa dengan berwudu ada pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Wudu adalah salah satu amalan yang dapat menggugurkan dosa, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang hamba muslim berwudu, maka wajahnya akan bersinar dan dosa-dosanya akan keluar dari anggota tubuhnya. Di sini tentunya yang dimaksud adalah berwudu dengan betul-betul sempurna ya Bu ya. Karena kalau kita membasuh bagian-bagian yang wajib kena air wudhu ada 4 bagian, yaitu ada muka, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Dan salah satu cara untuk menyempurnakan wudhu adalah semisal ibu-ibu yang sedang memakai bedak yang mengandung waterproof atau bedak anti kena air, sebelum berwudhu kita harus wajib membersihkan dahulu supaya air wudhu kita mengenai wajah kita dengan sempurna. Itu salah satu menjadikan wudhu kita sempurna ya Bu. Kan apabila kita berwudhu tidak sempurna, maka sholat kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu juga meningkatkan kesadaran dan kekhusyukan kita dalam beribadah Bu. Alangkah baiknya kita selalu bisa menjaga wudhu dalam setiap harinya. Meskipun kita ini bisa dalam arti sedang belajar ya Bu ya, karena setiap kita berwudhu, dosa-dosa kita di situ akan digugurkan. Dan alangkah baiknya bila kita bisa menjaga wudhu setiap harinya, karena setiap kita berwudhu di situ dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita sudah bisa menjaga wudhu, di sini setiap kita sudah berwudhu, misal kita batal lagi karena buang angin atau apa, ya kita paksakan diri kita untuk berwudhu kembali. Itu yang dinamakan menjaga wudhu. Kebiasaan ini yang dinamakan menjaga wudhu, tetapi ini masih banyak yang belum bisa mengerjakan karena ya banyak alasan ya Bu ya. Dan apabila seorang hamba Allah yang dalam keadaan berwudu, apabila di saat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah mati dalam keadaan syahid, mati yang tidak merasakan sakit, tanpa hisab, dan tentunya ia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini luar biasa ya Bu, fadilah menjaga wudu ini. Dan marilah ibu-ibu semua kita bersama-sama semangat berlatih menjaga wudhu. Apabila bagi ibu-ibu yang tidak banyak aktivitas di luar, kan tidak terasa ya Bu ya, lebih baik kita berusaha berlatih menjaga wudhu di kehidupan kita sehari-harinya. Semoga kita berusaha bisa menjaga wudhu ini ya Bu ke depannya. Demikian sedikit kultum dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.